Halo guys, balik lagi di channel aku. Jangan lupa sebelum kalian menonton video ini, klik like dan subscribe. Jangan lupa ya guys, subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton. Halo gengs, pernahkah terlintas di pikiran kalian kenapa kita bisa melihat suatu objek di sekitar kita? Misal seperti jalan, kendaraan, awan, matahari, atau mungkin idaman kalian. Ya, seru pasti ya, bisa melihat banyak hal. Tapi apakah kalian tahu proses untuk kita dapat menangkap objek visual tersebut? Bagaimana? Belum? Kalau begitu mari kita simak videonya. Mata merupakan organ dari salah satu indera dari 5 jenis indera yang ada, yaitu indera peraba, indera pendengaran, pembau, pengecap, dan terakhir penglihatan dengan organnya yaitu mata. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang indera penglihatan. Lalu apa fungsi indera penglihatan dan bagaimana kita bisa melihat? Jadi, indera penglihatan merupakan indera yang berperan dalam membantu kita untuk mengetahui keadaan atau gambaran situasi sekitar kita secara visual. Ibaratnya, mata kita ini sebuah kamera yang menangkap objek-objek sekitarnya yang kemudian disimpan ke dalam kartu memori. Nah, kalau mata kita menangkap objek yang kemudian dikoordinasikan dengan otak. Sebelum membahas lebih jauh, kita kenali terlebih dahulu anatomi si bola mata ini. Bagian dari mata ini tersusun dari sklera, koroid, retina, kornea, pupil, iris, lensa, dan bilik mata. Sklera merupakan selaput jaringan ikat yang melapisi mata dengan fungsi melindungi bola mata dari kerusakan secara mekanis. Kemudian, koroid adalah selaput tipis dan lembab yang sangat peka terhadap rangsangan yang memberi nutrisi ke kornea. Lalu, apa itu kornea? Yaitu merupakan selaput yang tembus cahaya yang melengkung berfungsi untuk melindungi mata agar tetap bening dan bersih. Lalu ada pupil. Pupil adalah bagian yang dilindungi oleh kornea dengan fungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk menuju retina. Kemudian terdapat iris yang merupakan diafragma yang terletak dekat dengan kornea untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dan dikendalikan oleh saraf otonom. Kemudian ada lensa mata yang merupakan bagian yang berfungsi membentuk gambar yang kemudian diteruskan dan diterima oleh retina. Lalu terakhir ada bilik mata yang merupakan bagian yang terdapat di sebelah lensa dan kornea yang berisi cairan kuas humor dengan fungsinya untuk memberikan nutrisi pada jaringan mata. Nah, itu tadi penjelasan mengenai anatominya. Lalu, bagaimana mekanisme kita bisa melihat? Yaitu ketika suatu cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda atau objek lain diterima oleh mata melalui kornea, kemudian masuk ke pupil, lalu lensa, dan kuas vitreus, dan cahaya akan difokuskan melalui yang namanya refraksi, yakni pembelokan berkas cahaya agar jatuh tepat di retina. Setelah diterima oleh retina, lalu rangsangan cahaya ini akan dibawa oleh sel-sel reseptor dan diteruskan ke sel saraf optik dalam bentuk impuls saraf dan kemudian dikirim menuju otak untuk diterjemahkan, sehingga mata kita dapat melihat. Dan ketika mata melihat objek, retina akan membentuk suatu bayangan terbalik yang berukuran lebih kecil dari yang sebenarnya. Lalu, impuls saraf dari retina dikirim melalui saraf optik menuju pusat saraf penglihatan di otak dan dirubah oleh otak menjadi ukuran yang sebenarnya dan tidak terbalik lagi. Nah, jadi seperti itu gengs mekanismenya. Singkatnya, kita dapat melihat benda dengan bantuan dari pantulan cahaya yang masuk ke retina dan dikoordinasikan dengan otak sehingga terbentuk bayangan dari objek tersebut. Nah, bagaimana? Mudah dipahami kan? Untuk mendukung channel ini agar tetap eksis, silakan klik like dan subscribe bagi yang belum, dan share agar makin banyak yang tahu informasinya.
Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Bye.